begini, saudara. Saya belum pernah menjumpai orang seperti dia. Di dalam maupun di luar negara ini, dia menolak semua pengunjung dan tidak mau berbicara dengan siapapun juga. Biasanya dia tidak menyentuh makanan sama sekali dan tetap tidur sampai pagi hari. Pada suatu hari, dia meminta pena dan kertas. Kemudian, dia habiskan waktu berjam-jam lamanya membungkuk di atas pena dan kertas itu tanpa bergerak. Saya tak dapat mengatakan apakah dia menulis sebuah surat atau berbuat yang lainnya. Barangkali dia tidak menulis apa-apa. Oh, jadi demikian keadaan. Ya, benar, saudara. Dan yang lebih mengherankannya lagi, sedikit pun dia tidak merasa bersalah. Bahkan terbesit rasa kebanggaan dan aneh. Kita akan menembaknya besok pagi. Apa gunanya saudara atau orang lain bagi dia? Biarkan saja dia. Aku sama sekali tidak berurusan dengan para penguasa, baik di tempat ini maupun di tempat lain. Itulah yang selalu mereka katakan. Apa sebabnya kita seakan-akan akulah yang akan menembaknya besok pagi? Kau pikir dia itu tidak bersalah bahwa dia telah membunuh pejabat itu? Pembunuh atau bukan, dia adalah seorang perempuan yang tidak bersalah. Dan dia tidak perlu dihukum mati. Mereka itulah yang seharusnya ditembak mati. Mereka? Siapa yang bermaksud dengan mereka? Bagaimana mungkin bahwa hanya saudara sendiri saja yang tidak mengenal mereka itu? Jibril, kau sangat tidak pantas berbicara seperti itu kepada saudara ini. Maaf, Kapten. Tetapi kami hanya mengatakan apa yang kami tahu. Tetapi tidak pula sesuatu yang dapat kau jadikan alasan untuk mencurigai saudara ini. Siap, Kapten. Sudahlah, sekarang kalian pergilah sana dan tanyailah perempuan itu apakah mau bertemu dengan saudara ini. Siap, Kapten. Maafkan mereka, saudara. Seluruh hidupnya hanya dihabiskan untuk membersihkan lantai gedung daerah ini. Hingga terkadang mereka tidak bisa milih kata-kata yang santun. Mereka tidak bersalah, Kapten. Saya hanya seharusnya mengerti. Saya sudah menasihatinya berulang kali bahwa mereka harus menggunakan kiranya dan bukan melulu perasaannya. Mereka perlu pelampiasan. Bukankah seluruh hidup hanya dihabiskan untuk rutinitas kerja? Dengan memberinya sedikit kesempatan menggunakan perasaannya, tidak banyak, mereka akan merasa sedikit terhibur. Ya. Bukan cuma mereka. Saya sendiri pun sangat memerlukan hiburan. Oh, subuh nanti saya akan memberi apa-apa kepada para anggota untuk merevisi dan
sudah memilih salah satu pilihan di antara berbagai pilihan yang ada, yang sebenarnya tidak dipakai. Bahkan seringkali pula kita dipaksa dalam situasi yang tanpa pilihan. Dan kamu yang sedang kami hadapi ini, pilihan-pilihan yang sangat tinggi sekarang. Tetapi, Kapten, sejarah telah membuktikan bahwa hanya mereka yang dapat menentukan pilihan itu dengan tepat. Maka dia yang akan menjadi manusia terhormat. Dan saudara sendiri berdiri pada pilihan yang mana? Profesi saya mengizinkan untuk tidak memilih di antara dua ujung pilihan yang saling bertentangan. Kapten, saudara. Bagaimana? Apakah dia berkata padamu bahwa dia menarik? Tidak. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia mengenal Anda. Bagaimana kau tahu bahwa dia menarik? Kami dapat membaca perasaannya. Perempuan macam apa? Sejak dia menolak, apakah itu berarti bahwa dia adalah pribadi yang lebih baik daripada aku? Tetapi dia pun menolak. Untuk menandatangani surat permohonan maaf kepada Presiden supaya melindunginya dari mana. Barangkali itu merupakan tanda bahwa dia lebih baik daripada kepala negara ini. Tak perlu risau, saudara. Penolakannya untuk bertemu dengan Anda bukan ditujukan kepada diri Anda pribadi, tetapi kepada dunia dan setiap orang yang ada di dunia ini. Suara apa itu, Kapten? Seperti dari lorong yang jauh. Itu suara gadisnya. Sini, coba kita tengok asal lorong itu. Siap, Kapten. Jadi, beginilah keadaan di penjara ini, saudara. Saya mengerti, Kapten. Saudara. Ada apa? Kenapa kalian berlari dan berteriak seperti itu? Saudara, bila presiden secara pribadi menyuruh saya untuk minta Anda datang menghadap kepadanya. Kiranya saya akan hanya dengan perasaan yang berlebihan seperti ini. Tetapi saudara, dia, perempuan itu. Dia, kenapa dia? Dia, perempuan itu ingin bertemu dengan Anda. Biarkanlah dia bertemu. Sini, bawalah saudara ini menuju sel. Siap, Kapten. Mari saudara. Terima kasih.
Apa yang ingin kau katakan padaku? Apa yang kau inginkan dariku? Tak, Tak ada. Benar tak ada. baik. Aku hanya ingin menolongmu untuk menghadapi. Hentikan. Maaf. Aku hargai niat baik Anda. Tetapi sejauh ini aku tidak membutuhkan pertolongan orang lain. Baik. Baik. Kepala penjara meminta kehadiranku di sini, Dan. Untuk menolongmu dalam menghadapi saat-saat terakhir dan membantu mempersiapkan segala sesuatu yang aku perlukan sebelum mati. Bukankah begitu? Itu tak ada salahnya, bukan? Dan juga untuk memenuhi adat dari bangsa yang bertuhan. Aku tidak menyalahkan Anda. Tak, haklah membujukku agar aku mau bertobat dan mohon pengampunan Tuhan atas segala kejahatan yang kulakukan. Tetapi biarkan mereka sungguh nanti menarik picu dan membinasakan perempuan lainnya. Anda namanya bukan semacam apa itu? Apakah kau boleh sarkastis terhadap profesiku? Aku tidak beranggapan demikian. Ya, barangkali aku salah mengartikan peristiwa ini. Maafkan aku. Oh, tidak. Kau tidak bersalah. Cuma kau terlalu jujur. Kau takut apa yang akan terjadi padamu subuh nanti. Adakah orang yang tidak takut mati? Mungkin. Mungkin. Ya, mungkin. Jadi benar. Aku adalah salah satu dari kemungkinan itu. Itu tak boleh terjadi kepadamu. Kenapa? Kau belum bertaubat dan meminta pengampunan Tuhan. Tetapi aku tidak melihat perlunya bertobat. Kau telah membunuh pejabat itu dan kau telah melakukan kejahatan besar. Apa yang dinamakan kejahatan bukanlah kejahatan. Kau telah melakukan pembunuhan dan kau menolak mengakuinya sebagai tindakan kejahatan. Apa maksudnya? Karena aku punya alasan kenapa aku membunuh. Dan meskipun pembunuhan itu tidak merencanakan, Apa alasannya? karena dia pantas mati. Tapi urusan ini tepat, bukan hak. Ya, aku tahu. Tetapi ketika aku membunuhnya, bukan aku yang melakukannya juga. Bukan pisau yang kuhujamkan ke tubuhnya yang melakukannya. Melainkan ada suatu kekuatan lain. Itulah yang telah membunuhnya. Dan dia bernama kebenaran. Kebenaran. Kau tahu tentang kebenaran? Kebenaran yang membunuh. Maafkan aku, saudara. Apakah saudara kecewa menemuiku? Tidak. Justru aku berbahagia Kenapa demikian? karena aku bertemu orang yang jujur dan manis. Aku bukan orang baik. Kau orang baik. Aku dapat melihatnya dari dalam matamu. Kau orang baik dan mengerti. Ya. Kulitku halus, tetapi hatiku keras. Suaraku halus, bukan karena lemah lembut.
Pasti ada alasannya. Setan kamu bujuk. Aku tak pernah bertemu setan. Yang aku temui cuma ayah, paman, suamiku, para lelaki yang telah menakutku dan kawan-kawan dan para penguasa. Jadi kau punya masa lalu. Cerita kau. Semuanya gelap. Bagaimana mulanya? Aku lari dari rumah ayah saat aku menginjak usia remaja. Setelah ia memperkosaku. Ayah? Bukan pertama kali. Lalu aku minggat ke rumah pamanku yang akhirnya menjualku dengan imbalan mas kawin kepada seorang lelaki yang setiap hari memukuli muka dan tubuhku. Cuma 5 hari yang bertahan di rumah suamiku itu. Lalu Lari ke jalanan, hidup di jalanan, ditampung oleh para lelaki yang setiap hari memperkosaku atau menjualku kawan-kawannya dengan harga murah. Terlempar dari gerbong satu ke gerbong yang lain, dipekerjakan siang dan malam, lebih dan sampai perahan. Tetapi kemudian aku memutuskan untuk menjadi seorang pelacur. Aku harus terikat dengan siapapun. Dan kedua, wajah cantik, tubuh padat berisi, hidup dengan otot serta mengisyaratkan nafsu. Maka dalam waktu singkat, aku menjadi pelacur kelas terpandang di antara lainnya. Sebab aku sering menyumbang hati asuhan dan proyek amal lainnya. kau tidak berusaha bekerja lebih baik. Bekerja lebih terhormat. Pernah sebagai seorang karyawan rendahan di sebuah perusahaan besar. Tetapi akhirnya aku menyadari bahwa sebagai seorang pelacur aku telah dipandang lebih hormat dan dihargai lebih tinggi daripada karyawan atau pekerja perempuan lainnya. Aku tahu bahwa seorang karyawan lebih takut kehilangan nyawanya. Seorang karyawati takut kehilangan pekerjaannya sehingga rela diberlakukan sebagai pelacur oleh majikan mereka. Karena mereka tidak mengerti bahwa kehidupan para pelacur lebih baik daripada kehidupan mereka. Kau harus memohon ampun. Jika bukan karena pembunuhan yang telah kau lakukan, kau dapat memohon ampun untuk profesi yang telah kau jalani selama ini sebagai Pelacur. ya. Dan apakah saudara bisa menyebutkan bahwa berjuta profesi yang ada yang bukan pelacur? Saudara, kita semua adalah pelacur yang menjual diri dengan macam-macam nama dan harga. Tidak saat pun aku ragu-ragu mengenai integritas dan kehormatan diri sendiri sebagai perempuan. Aku tahu bahwa profesiku diciptakan oleh lelaki. Lelaki memaksa perempuan untuk menjual tubuh mereka dengan harga tertentu. Bahwa tubuh yang paling murah dibayar adalah tubuh sang istri. Semua perempuan adalah pelacur dalam satu atau lain bentuk. Dengar. Baik itu ayah, pak, suami, serta lelaki-lelaki yang telah menampung maupun siapa saja dari kawan-kawan tidak menyadari hal kamu karena kau telah gagal menaruh harga pada dirimu. Seorang lelaki tidak tahu harga seorang perempuan. Perempuan itulah yang menentukan harga dirinya. Semakin tinggi kau menaruh harga pada dirimu, semakin mereka menyadari hargamu yang sebenarnya. Dan kini lihat, semua yang kau lakukan hanyalah akibat daripada air, paman, suami, dan tidak pun pada lu. Bukan! Tapi karena aku telah sadar mengenai kenyataan, mengenai kebenaran.
penipuan. Lelaki memasang penipuan kepada perempuan, kemudian menghukum mereka karena telah tertipu. Das mereka bertindak terbawah dan kemudian menghukum mereka karena telah jatuh begitu rendah, mengikat mereka dalam perkawinan, kemudian menghukum mereka dengan kerja kasar sepanjang hidup mereka, atau mereka dengan penghinaan atau dengan pukulan. Sadar bahwa yang paling sedikit diperdayakan dari semua perempuan adalah pelacur. Anda lelah, saudara. Aku mendengarkan dan menikmati. Anda lelah. Baiklah. Inilah kisah terakhir yang menyebabkan terseret penjara ini dijatuhi hukuman mati. Suatu hari ada seorang pejabat ini yang berpangkat jenderal datang kepadaku. Dia berkata bahwa seorang penguasa dari negara tetangga datang pagi ini dan menemui presiden dalam kunjungan ke negaraan. Dalam satu kesempatan, di tengah acara jamaah kecil, kepala negara memberitahu dan memperlihatkan foto kepada anak tersebut. Maka anak tersebut ingin memesan. Kalau kau pergi kepadanya, Seorang pelaku selalu mengatakan ya dan kemudian menyebutkan harganya. Bila ingin mengatakan tidak, maka dia berhenti menjadi seorang pelaku. Dan aku bukanlah pelaku dalam arti yang sepenuhnya, maka sewaktu-waktu aku mengatakan tidak. kenapa? Aku benci kuasa. Kenapa soalnya? Harta yang ada pada mereka adalah ratusan dan kepribadian investasi. Hati-hati bicara. Aku cukup kuasa. Tapi kau bicara sama aku. Bu, yang ada adalah seorang buas yang memiliki pelayan perempuan dan solid sebagai tentaranya. Juga seorang buas yang suka membunuh dan menyiksa orang. Yang suka makan uang dan menipu kekayaan tanpa batas. Itu bisa saja terjadi. Tetapi bukankah kau seorang? Maaf, seorang pelacur. Apakah kau tidak tergiur dalam uang? Bagaimana mungkin aku dirinya? Yang berbuat hanyalah menghabiskan uang berjuta-juta. Dia ambil dari rakyat yang mati kelaparan, diberikan kepada pelacur. Aku malah pergi ke lelaki macam itu. Negeri ini dapat mereka miliki, tetapi tubuhku hanya milikku pribadi. Lalu apa yang kau mau sebenarnya? Tak ada. Tapi kenapa kau menolak? Karena aku mau pergi kepadanya. Bagaimana kau itu? Pastilah jenderal itu sangat marah kepadamu. Ya, benar. Dan aku tahu apa sebabnya. Aku tahu bahwa dia hanyalah menerima perintah dan setiap perintah yang telah ia terima telah ia nilai sebagai tugas nasional yang bersifat suci. Apakah dia membawaku ke penjara ataukah keranjang tak penting itu baginya sama saja di mana terkait soal nasional. Seorang pelacur dapat diberikan penghormatan tertinggi dan pembunuhan dapat menjadi suatu perbuatan yang heroik. Aku tetap pada pendirianku. Tidak. Kau berkata seperti itu. Sepertinya kau tidak merasa takut padanya dan pada kemungkinan terburuk yang dapat diperbuat. Mula-mula iya, tetapi ketika dia
tepat di depan kakiku. Aku mengumutnya. Dan saat itu, aku dapat melihat rasa takut di matanya. Aku dapat membacanya. Aku telah menghancurkan semua topeng dan mengungkapkan apa yang terselubung di belakang. Aku angkat tanganku tinggi-tinggi dan bisa tergenggam dengan mantap. Lalu segalanya berjalan dengan cepat, sangat cepat. Janganlah kau telah membunuh zaman ini. Kau seorang penjahat. Aku seorang pembunuh, tapi aku tidak melakukan kejahatan. Sebab aku hanya membunuh penjahat. Tetapi beliau seorang pejabat tinggi, seorang menteri, dan seorang pahlawan. Beliau penjahat. Bagi perbuatan menteri dan presiden sekalian tidaklah lebih dari kejahatan. Kau benar-benar seorang penjahat. Tak ada perempuan yang dapat menjadi penjahat. Menjadi penjahat hanyalah lelaki. Jempol, apa yang barusan kau katakan? Aku mengatakan yang sebenarnya, dan kebenaran itu adalah liar dan berbahaya. Aku tahu apa sebabnya kalian begitu takut kepadaku. Akulah satu-satunya perempuan yang telah membuka kedua kalian dan memperlihatkan muka kenyataan buruk kalian. Kalian membunuh hingga mati bukan karena aku telah membunuh pejabat itu, tetapi karena kalian begitu takut membiarkan aku hidup. Kehidupan berarti kematian kalian. Kematian berarti hidup kalian. Aku telah menahan semuanya. Kehidupan dan kematian. Sebab aku tak mengharapkan apa-apa dan tak takut apa-apa. Selama kehidupan adalah keinginan dan harapan. Ketakutan kita yang berbeda kita. Kebebasan membuat kalian marah. Kalian ingin ada sesuatu yang ditakutkan dan kuharapkan. Kemudian kalian akan memperbudakku lagi. Tidak! Waktu akan tiba. Untuk yang melanjutkan. Meskipun titis, ada harapan kau bebaskan jika kau mengirim surat permohonan pengampunan kepada presiden. Ya, dan minta maaf atas kejahatan yang kau lakukan. Jika kau keluar lagi dan masuk kehidupan yang menjadi milik kalian, aku tidak akan berhenti membunuh. Jadi apa gunanya aku menyampaikan permohonan maaf kepada presiden yang kau memilih setiap orang harus mati? Aku lebih suka mati karena kejahatan yang kulakukan daripada karena salah satu kejahatan yang kau lakukan. Bagaimana? Dia tetap menolak surat permohonan pengampunan kepada presiden, Kapten. Baiklah begitu. Mari kita berangkat. Sebentar, untuk yang terkenal, siapa nama? Firdaus. Firdaus.
menebarkan rasa takut. Rasa takut dari kebenaran yang membunuh. Kekuatan kebenaran sama lihat dan sama sederhananya dan lembut seperti anak kecil yang belum belajar berdusta. Kita sudah berusaha, Kapten. Ya, kita sudah berusaha. Mungkin entahlah. Sipil, rawatlah bendera ini baik-baik. Apa maksud Kapten? Ya. Apa yang Anda maksud, Kapten? Aku lelah, letih, aku mesti undur diri Latih. dan malu. Permisi saudara dan kalian sipil. Kapten! Itulah tadi pementasan Dekan SMA Negeri 1 Kota.